Yo, halo guys, balik lagi di channelku Manga Random. Kali ini gue bakal review komik One Piece volume 9 ya. Nah, volume 9 versi book paper ini terbit di Indonesia pada akhir Desember 2023. Terbitnya tuh barengan sama One Piece volume 104 ya. Kalau versi aslinya yaitu versi Jepang, pertama kali terbit di Jepang itu pada 2 Juli 1999. Kalau dilihat dari segi motif petanya ya, warnanya tuh beda ya dengan versi Jepang. Versi Jepang itu warnanya hijau laut. Nah, kalau yang di Indonesia tuh yang ini warnanya tuh hijaunya gitu ya. Hijaunya tuh nggak ada laut-lautnya gitu ya. Hijau pohon lah. Nah, terus di logo One Piece ini berwarna merah muda terang memudar menjadi gradasi merah muda tua. Di covernya ada gambar Nami ditampilkan di latar depan, duduk di tebing, memegang tongkatnya dan menyeimbangkan mikan atau jeruk di atas kepalanya sambil melihat ke atas dengan ekspresi bahagia. Di belakangnya ada bajak laut topi jerami. Di berbagai momen di Arch Arlong Park ya. Ada kaptennya Luffy, Zoro, Usopp, dan Sanji. One Piece volume 9 ini memiliki subjudul Air Mata. Ini berhubungan dengan itu ya guys, chapter terakhir di volume ini. Dilihat dari sampingnya, ada gambar Nami ya. Di belakangnya ada sinopsisnya. Arlong Park, kota yang dikuasai oleh manusia ikan. Dalam perjalanannya mencari Nami, Luffy dan teman-temannya tiba di kota itu. Di sana mereka menghadapi kenyataan yang sangat mengejutkan. Apa pikiran Nami yang terus bertempur sendirian sampai pada teman-temannya? Harga Pulau Jawa 45.000. Aku belinya tuh seharga 32.800 ya. Nah, terus di sini ada volume ilustrasi ya. Di tiap volume pasti ada gambar ilustrasi. Di sini ada The Story of One Piece 1 sampai 8. Ini nyeritain singkat volume 1 sampai 8 ya. Biar kita yang lupa ya jalan cerita dari volume 1 sampai 8 tahu dengan membaca ringkasan ini ya guys, biar nyambung baca volume 9. Terus ada pengenalan tokoh seperti biasa. Nah, di sini ada daftar isi yang terdiri dari 10 chapter, dimulai dari chapter 72 sampai 81. Total halamannya, kalau dihitung sampai sini ya, total halamannya itu 203. Yuk kita bahas per chapternya secara singkat ya, dimulai dari chapter 72 yang berjudul Bagian yang Setimpal. Total halaman yang ada di chapter ini ada 19 halaman. Halaman sampul petualangan anggota kelompok bajak laut bagi volume 25. Bayangan yang bersinar dari kejauhan. Saat sukuku mati dipukuli, kelompok bajak laut bagi tampak bahagia. Saat melihat 4 sosok yang berdiri di puncak bukit di dekatnya. Lanjut ke ceritanya, Arlong mencoba membunuh Genzo karena menyimpan senjata api ya. Untuk mengingatkan masyarakat desa Kokoyashi bahwa percuma saja melawan keinginan bajak laut Arlong. Tapi Genzo selamat berkat Usopp yang menembakkan Kayakuboshi. Chapter 73 berjudul Monster dari Greenland. Total halaman di chapter ini ada 19 halaman. Halaman sampul petualangan anggota kelompok bajak laut bagi volume 26. Maaf membuat kalian menunggu anak-anak. Bagi muncul kembali secara besar-besaran. Akhirnya tubuhnya yang terpecah berai kembali pulih. Di sisinya ada partner barunya. Terus ada Moji dan Jabaji. Zoro melumpuhkan semua manusia ikan dan meminta Hachan mengantar ke desa Kokoyashi. Hachan percaya, dia pikir itu tamunya Arlong. Sanji, Luffy, dan Yosaku bertemu Momo, monster Greenland yang menghancurkan desa Gosa. Tapi karena mengusiknya, Luffy dan Sanji mengusirnya. Arlong kembali dan mengetahui apa yang telah dilakukan Zoro. Usopp ditangkap dan Zoro setelah mengetahui bahwa Usopp telah ditangkap, sementara Sanji, Luffy, dan Yosaku menyuruh Momo menarik mereka ke Arlong Park. Chapter 74 berjudul Bisnis. Total halaman di chapter ini ada 19 halaman. Halaman sampul petualangan anggota kelompok bajak laut bagi volume 27 berjudul Parade.
Bagi Alvida, Moji dan Cabaji berhasil mengalahkan suku Kumate, sementara kru lainnya menyemangati dari belakang ya. Kawanan manusia ikan Arlong telah dikalahkan oleh Zoro ya, saat Arlong dan krunya berada di desa Kokoyashi. Nami untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari para bajak laut yang mulai berpikir bahwa dia membiarkan pendekar pedang itu melarikan diri. Nami bertarung melawan Usopp yang telah ditangkap. Dari sudut pandang Arlong, dia melihatnya menikamnya dan menjeburkannya ke laut. Puas dengan perilakunya yang layak menjadi bajak laut Arlong sejati, para manusia ikan mengucapkan selamat. Namun, Nami mengatakan kepadanya bahwa dia hanya melakukan itu agar dia bisa membeli desa yang dijanjikan Arlong padanya. Dari kejauhan, Johnny melihat semua yang terjadi dan dengan cepat berlari kembali menuju desa. Sementara itu, Hachan kembali dan menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Zoro. Luffy, Sanji, Yosaku yang ditarik oleh monster laut Momo akhirnya tiba di hadapan Arlong Park. Chapter 75 berjudul Peta, Laut, dan Manusia Duyung. Total halamannya ada 19 halaman. Halaman sampul petualangan anggota kelompok bajak laut Bagi. Bagian akhir, oh kapten kami. Bagi berdiri tegak bersama krunya dan sekutu barunya. Kuburan prematurnya hancur di bawah kaki, dan Jolly Roger-nya terbang tinggi. Luffy dan Sanji serta Yosaku tiba di pulau asal Nami. Mereka berkumpul kembali dengan Zoro. Sementara itu, bajak laut Arlong memamerkan kekuatan luar biasa mereka dengan mudah menghancurkan kapal marinir yang dipimpin oleh Commodore Pudding. Chapter 76 berjudul Tidur. Total halaman 19 halaman. Halaman sampul ada gambar Luffy memanjat pohon dan meniru sepasang burung hantu saat Zoro dan Sanji melihatnya. Di bawah, Usopp menatap ke kejauhan. Nami menyuruh bajak laut topi jerami untuk meninggalkan pulau dan menjauh dari Arlong. Dia memberitahu Luffy bahwa mereka bukan krunya dan dia tidak pernah melihat mereka seperti itu. Luffy memutuskan untuk langsung tidur, yang membuatnya marah ya, yang membuat Nami marah. Sementara itu, Usopp diketahui masih hidup dan Nami memasukkan kematiannya untuk menyelamatkannya dari pembunuhan oleh Arlong. Kembali ke kelompok, Luffy, Nojiko muncul dan mulai menceritakan kepada kru kisah masa lalu Nami dengan syarat mereka pergi setelah dia selesai. Sementara itu, marinir cabang ke-16 bersama kapten mereka Nezumi tiba di desa Nezumi, meminta Genzo untuk membimbing mereka ke rumah Nami. Chapter 77 berjudul Selangkah Menuju Impian. Total halaman 19 halaman. Halaman sampul ada gambar Zoro mengadakan pesta minum dengan beberapa ayam jantan. Salah satunya meminjam pedang untuk melawan kepala anjing yang dipasang ke dinding. Ayam jantan lainnya tampak sedang membaca koran. Di sini tuh Nojiko mulai menceritakan 8 tahun yang lalu, sebelum Arlong Park datang ke desa Kokoyashi. 8 tahun yang lalu tuh, di sini Nami ketahuan mencuri buku navigasi, ketahuan oleh Genzo, satpam yang ada di desa Kokoyashi ya. Terus Genzo memberitahu ibunya, Belemere. Belemere itu ibu angkat Nami dan Nojiko. Genzo nggak marah, ini pasti karena ajaranmu. Nah, Belemere memarahi Nami. Kenapa mencuri? Nggak bilang. Dia masih punya simpanan kok. Nami itu ternyata mempunyai mimpi. Berlayar keliling dunia dengan kemampuan navigasiku dan membuat peta dari semua yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Nami dikasih hadiah oleh Belemere. Baju ya, pakaian. Tapi Nami marah. Karena pakaian itu bekas Nojiko. Nami pengen punya yang baru. Karena hal itu, perdebatan antara Nojiko dan Nami berlangsung. Nami mengatakan, tapi kita kan bukan kakak adik sungguhan, kita tidak memiliki darah yang sama. Mendengar itu, Belemere murka dan menampar Nami. Hal itu membuat Nami kabur dari rumah. Belemere menyuruh Nojiko menjemput kembali Nami. Dan Nojiko bilang, akan kubuatkan makanan yang enak untuk kalian. Nah, Nami itu kabur ke tempat Genzo berada. Nah, di situ Genzo menceritakan bahwa dulunya
Belemere itu adalah angkatan laut yang tiba-tiba datang kembali ke desa Kokoyashi dengan membawa dua anak. Dua anak tersebut ternyata dia ambil saat peperangan marinir ya. Di situ Belemere dalam keadaan lemas dan tak berdaya. Tapi di situ ada Nojiko yang berusia 3 tahun menggendong Nami dalam posisi tersenyum ya, yang membuat Belemere bertahan. Akhirnya Nojiko pun datang ya, menjemput Nami. Terus nggak lama dari itu kapal bajak laut Arlong datang dan ingin menguasai seluruh pulau ini, termasuk desa Kokoyashi. Desa Kokoyashi itu desa yang pertama ya yang ditetangi. Chapter 78 berjudul Belemere. Total halaman di chapter ini ada 19 halaman. Halaman sampul, gambar Usopp, dan seekor platypus mencoba menjual beberapa lukisan. Yang paling menonjol di antaranya adalah potret kaya ya. Arlong memberi mengharuskan warga di situ membayar upeti 100.000 beri untuk dewasa dan 50.000 beri untuk anak-anak. Nami dan Nojiko bersembunyi kan, dan mengintip apa yang telah terjadi di desa Kokoyashi. Dan lega karena rumahnya mereka tuh gak didatangi, karena rumahnya Belemere itu berada di pinggiran desa ya, di tengah-tengah hutan gitu. Namun salah satu anggota bajak laut Arlong menyadari bahwa ada asap yang ada di pinggiran desa ini ya. Dan Arlong in the Gang menghampiri rumah yang ada asapnya itu. Di sini tuh Belemere menyadari bahwa yang mengetok-ngetok pintu itu bukan Nami maupun Nojiko, dan dia dengan sigap langsung menyerang Arlong dengan pistol atau tembaknya gitu ya. Tapi Arlong menghancurkannya, menggigitnya hingga hancur ya. Di situ Belemere dihajar oleh Arlong. Tapi Genso datang. Di situ Belemere punya simpenan 100.000 beri. Nah, Arlong tuh jadi nggak perlu membunuh ya, nggak jadi dibunuh tuh. Namun Belemere mengatakan, itu bagian untuk kedua putriku, tak ada lagi untukku. Kedua putrinya menghampiri, memeluk Belemere. Dan Arlong menodongkan tembak ke Belemere. Di chapter 79 ada total halamannya 19 halaman ya. Di sini tuh halaman sampulnya color split ya, menampilkan kelima bajak laut topi jerami. Setelah kematian Belemere, Nami diculik ketika Arlong menemukan kemampuannya dalam menggambar peta. Penduduk desa memutuskan untuk berjuang dan mengambil kembali Nami. Tapi tiba-tiba dia datang kembali sendiri, mengungkapkan bahwa dia sekarang adalah bagian dari kru Arlong dan menunjukkan tatonya ya. Dia bahkan menunjukkan bahwa dia bisa mendapatkan semua uang yang dia inginkan. Muak dengan perilaku egois ini, penduduk desa kecewa dengan keputusan Nami. Namun saat Nojiko pergi ke makam ibunya, Nami sudah duduk di sana ya. Nami menjelaskan kepada Nojiko bahwa untuk mencapai keinginan terakhir dan hidup ibu mereka tidak bisa memberontak melawan Arlong yang terlalu kuat untuk mereka. Sebaliknya dia memutuskan untuk menggambar peta untuknya, dan dia mengungkapkan bahwa dia dapat membeli kebebasan desa Kokoyashi kembali seharga 100.000 beri. Dan aku akan bertempur sendirian. Chapter 80 berjudul Kejahatan adalah Kejahatan. Total halaman 19 halaman. Halaman sampul, pekerja kebun anggur Sanji berbagi anggur dengan seekor burung yang bertengger di topinya. Di sampingnya seekor zebra, tampaknya sedang merokok, memberikan ekspresi tidak setuju. Nojiko menceritakan beban Nami kepada topi jerami, khususnya Usopp sama Sanji ya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Nami telah menghabiskan 8 tahun terakhir mencoba mengumpulkan 100 juta beri, sehingga dia bisa membeli desa dan kebebasannya sendiri dari Arlong. Nami itu kurang 7 juta beri agar kekumpul 100 juta beri ya. Sementara itu, Kapten Marinir cabang ke-16 Nezumi tiba di desa Kokoyashi untuk mencuri uang yang diperoleh Nami menyadari bahwa marinir yang mengambil uangnya sebenarnya adalah suruhan Arlong. Jadi dia murka dan berlari menuju ke markas Arlong Park. Ketika menemui Arlong, Nami mengatakan bahwa dia melanggar perjanjian mereka. Arlong tertawa dan meraih mulut Nami, mengatakan dia secara teknis tidak pernah melanggar perjanjian mereka. Chapter 81 berjudul Air Mata. Total halaman 19 halaman. Halaman sampul ada gambar Belemere membuatkan makanan malam
spaghetti dan jeruk untuk Nami dan Nechiko, dan seekor anjing tetangga yang memiliki kebiasaan makan terlalu cepat. Nami pun setelah menghampiri Arlong kembali dengan putus asa ya, keadaan putus asa, dan di sana dia melihat warga desa yang sedang bersiap-siap menuju Arlong Park. Sebenarnya tuh warga desa tuh udah tahu ya bahwa Nami mengumpulkan 100 juta berry dalam 8 tahun terakhir. Tapi warga desa tuh diam. Namun sekarang udah muak karena tabungan Nami pun juga diambil oleh Arlong gitu ya. Perjanjiannya tidak ditepati ya secara teknis gitu. Nah, di sini tuh Nami datang dan menenangkan. Tunggulah sebentar lagi. Aku akan berusaha keras biar kukumpulkan uang lagi. Mudah kok kali ini. Warga desa tetap kekeh dan menuju Arlong Park. Luffy kemudian menghampiri Nami yang sedang menusuk-nusuk tato Arlong ya. Dan Nami menangis. Dia meminta bantuan Luffy untuk mengalahkan Arlong. Luffy dan anggota bajak laut topi jerami lainnya pun setuju. Luffy pun menerobos masuk ke Arlong Park. Nah guys, selesai ceritanya ya. Di volume 10 tuh bakal jadi perang puncaknya ya kayaknya. Oh ya, sekarang aku mau bahas cetakan volume 9 ini bagus atau malah makin turun nih kualitasnya. Makin turun guys, sumpah. Di sini tuh ada kata-kata yang terjemahannya tuh nggak diperbaiki ya sepertinya. Kayak nggak nyambung aja gini loh. Mereka lalu pergi ke desa Kokoyashi untuk mencari yang seorang lagi. Terus ada lagi, ini loh. Cepat berikan, oke lah. Kalau tidak kapal kita akan dihancurnya. Apa dihancurnya? Tapi itu nggak terlalu bermasalah sebenarnya ya. Tapi tetap gede aja. Nggak ada perbaikan sedikit pun gitu ya dari volume sebelumnya. Terus di sini tuh fokus ke bagian atasnya ya. Nah, di sini tuh banyak yang kosong gitu loh guys. Nah, yang ininya tuh kosong. Dan sampai ini ya, ininya panelnya tuh terlalu ke bawah gitu ya. Harusnya bisa naik. Ini loh, sampai balon panelnya tuh kepotong gitu ya. Kan udah parah banget. Di hampir semua chapter itu gini ya. Tapi yang kepotong cuma itu aja ya, yang kulihat. Kelihatan kan putih-putihan di atas dan di pinggir kirinya. Nah, ini udah mulai parah nih pinggirnya. Pinggir kirinya itu. Terus ada ini guys. Ini tuh apa Jay? Ayo apa ini Alex? Gak kaget. Banyak banget ya. Hampir di seluruh halaman. Tengah atasnya, kiri, pojoknya tuh yang kekosongan gitu. Oke lah, kalau diperbaiki lah. Volume 7 tuh udah bagus ya. Di volume 8 tuh udah turun, tapi oke lah. Di volume 9 ini turunnya, udah kelihatan ya guys. Volume 10 tuh nggak tahu ya. Semoga ada perbaikan lah ya Alex Media. Kita ini beli pakai duit bos. Oke guys, cukup sekian ya. Jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda, boleh komen tuh di kolom komentar ya. Silakan aja tuh. Terus kalau kalian suka silakan like dan subscribe juga dong. Sampai jumpa di next video ya. Bye bye.